Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Selamat siang pada rekan-rekan semuanya dan juga Ibu Cici selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Politik Kewarganegaraan. Pada kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yaitu pemerintahan daerah. Presentasi ini kami lakukan melalui Zoom dan selanjutnya akan di-share ke grup kelas. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Siren Salsabila, Sunnah, Torik Alfifki, saya sendiri, Zahwa Dia Khalifi, dan juga Zulfadri. Materi dari PPT ini akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok dan sudah dibagi. Jadi untuk selanjutnya langsung saja ke pemateri pertama yaitu Torik. Kepada Torik dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Eh, di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu mengenai pengertiannya. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD. Yang kedua, berlandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bingkai NKRI sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kepala daerah berperan sebagai penyelenggara utama urusan pemerintahan daerah otonom, memiliki tujuan mengatur, membina, mengawasi, serta melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Next. Nah, selanjutnya kita masuk kepada asas penyelenggara pemerintahan daerah. Yang pertama itu ada asas dekonsentrasi. Menurut Rondinelli eh, dari sumber Koswara 2010, asas ini adalah pembagian wewenang administratif antara pemerintahan pusat dan pejabat pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa pelimpahan sebagian urusan pusat diberikan kepada gubernur sebagai wakil pusat. Instansi vertikal serta bupati atau wali kota, intinya kewenangan yang diberikan tidak bersifat penuh untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua, asas desentralisasi. Menurut Koesumahatmajo, juga dari sumber Koswara 2010, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini merupakan wujud demokrasi karena rakyat ikut serta dalam proses kekuasaan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 menegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang ketiga yaitu ada asas tugas pembantuan. Pemerintahan daerah melaksanakan sebagian urusan yang dilimpahkan oleh pemerintahan pusat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Torik atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita ke pemateri kedua yaitu kepada rekan saya Sunnah. Kepada Sunnah dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu hak pemerintah daerah menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama ada mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Maksudnya yaitu daerah punya kewenangan mengatur berbagai urusan yang menjadi hak otonominya tanpa harus menunggu instruksi pusat. Yang kedua, memilih pimpinan daerah sesuai mekanisme demokratis.
yaitu masyarakat daerah berhak menentukan kepala daerah melalui mekanisme demokratis agar pemerintahan berjalan sesuai aspirasi rakyat lokal. Ketiga, yaitu mengelola aparatur pemerintah daerah. Daerah berwenang menata pegawainya sendiri, termasuk pengangkatan, pembinaan, dan pengawasan kinerja ASN daerah. Keempat, yaitu mengelola kekayaan daerah serta memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya. Daerah memiliki hak untuk memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan. Yang kelima, yaitu memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Artinya, daerah boleh menarik pajak lokal sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pelayanan publik. Yang keenam, yaitu mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam serta sumber pendapatan sah lainnya. Daerah menerima bagian dari pendapatan yang berasal dari potensi alam yang dikelola bersama pusat, misalnya tambang, hutan, dan minyak. Yang ketujuh, yaitu menetapkan peraturan daerah atau perda sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Hak ini memberi kewenangan daerah membuat aturan hukum sesuai kebutuhan lokal selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Yang kedelapan, yaitu mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu maksudnya daerah dapat memperoleh hak tambahan yang diatur dalam regulasi tertentu, misalnya dana transfer atau bantuan khusus. Selanjutnya ada kewajiban pemerintah daerah. Menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama yaitu melindungi masyarakat serta menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, dan keutuhan NKRI. Daerah wajib memastikan keamanan, ketertiban, dan menjaga persatuan tanpa ada tindakan yang mengancam negara. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar masyarakat hidup lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Artinya, daerah harus mendorong partisipasi publik dan menciptakan kebijakan yang adil bagi semua warga. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dasar publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, termasuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan air bersih secara merata. Yang kelima, mengembangkan sistem jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, ada menyusun perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah. Daerah wajib membuat rencana jangka pendek dan panjang agar pembangunan berjalan terarah. Yang ketujuh, melestarikan lingkungan hidup serta menjaga nilai. Yang kedelapan, mengelola administrasi kependudukan dan data daerah, termasuk memastikan data penduduk akurat, penerbitan KTP, KK, dan layanan kependudukan lainnya. Yang kesembilan, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sunnah atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga. Kepada rekan saya Zulfadri dipersilahkan untuk menyampaikan materi ketiga. Sabar lu. Baiklah, materi yang ketiga yaitu prinsip pemerintahan daerah, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, memperkuat demokratisasi dan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan daerah. Contoh pelaksanaan, pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengelola sumber daya alam sesuai kewenangannya.
Selanjutnya yaitu struktur pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah yang dijabat oleh gubernur, bupati, atau wali kota, beserta perangkat daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melanjutkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hubungan antara kepala daerah dan DPRD bersifat kemitraan dan yang sejajar, bukan hubungan hierarki. Selanjutnya yaitu hubungan pusat dan daerah. Hubungan kewenangan terjadi melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hubungan keuangan terwujud dalam bentuk dana transfer dari pusat, seperti dana alokasi umum, daerah alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Hubungan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pembinaan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan politik menegaskan bahwa daerah tetap berada dalam bingkai NKRI yang tidak bersifat independen. Baik, terima Selanjutnya kasih yaitu kepada tantangan Nur Fadli atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada materi yang terakhir, kepada pemateri keempat. Kepada Saudari Siren kami persilahkan untuk menyampaikan materi penutup. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi tentang tantangan pemerintahan daerah. Yang pertama, ada kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Jadi, pembangunan di Indonesia itu belum merata. Ada daerah yang sangat maju, tetapi ada juga yang tertinggal. Perbedaan ini membuat kesejahteraan masyarakat tidak sama dan memunculkan ketimpangan sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, ada ketergantungan fiskal kepada pusat. Banyak daerah belum mampu untuk menghasilkan pendapatan sendiri secara maksimal, sehingga masih sangat bergantung pada dana dari pusat. Ketergantungan yang tinggi membuat daerah sulit mengambil keputusan pembangunan secara mandiri. Yang ketiga, ada kualitas SDM aparatur yang bervariasi. Kemampuan pegawai di pemerintahan daerah tidak selalu sama. Di beberapa daerah, kompetensinya masih rendah, sehingga pelayanan kepada masyarakat sering kurang efektif. Hal ini berpengaruh langsung pada kinerja pemerintahan. Dan yang terakhir, ada praktik korupsi dan konflik politik lokal. Korupsi di tingkat daerah dan persaingan politik yang tidak sehat menghambat pembangunan pemerintah. Konflik antar elit lokal dapat memecah perhatian dan energi pemerintah, sehingga kebijakan yang seharusnya untuk masyarakat justru terabaikan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada keempat pemateri yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Jadi kesimpulan pada materi mengenai pemerintahan daerah yaitu adalah di mana pemerintahan daerah sendiri diselenggarakan untuk asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Otonomi daerah itu bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Struktur pemerintahan itu terdiri dari, seperti yang dikatakan tadi, yaitu mulai dari kepala daerah bersama juga perangkat daerah. Dan ada juga DPRD dengan hubungan kemitraan yang seimbang. Hubungan pusat dan daerah ini mencakup kewenangan, keuangan, pengawasan, dan juga politik, sehingga tetap menjaga kesatuan dalam NKRI. Tantangan utama meliputi kesenjangan seperti pembangunan, ketergantungan fiskal, dan juga kualitas aparatur yang belum merata, serta permasalahan korupsi dan politik lokal. Baik, jadi seluruh materi pada presentasi kali ini sudah kami sampaikan, dan demikianlah presentasi dari kelompok 8 mengenai pemerintahan daerah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian dan juga kepada Ibu pembimbing dosen pada mata kuliah
politik warganegaraan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.